Yo guys, balik lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Hari ini spesial banget bre. Hari ini kita ketemu lagi dengan artis lapor pak. Kata lo. Iya. Yang udah sering diundang di lapor pak ya. Oh Sarangguti. Terima kasih nih Konspirasi Ngopi. Akhirnya kembali lagi gue di sini. Kembali lagi kita berbicara tentang konspirasi ya bang ya. Jadi gimana nih Israel nih? Waduh, gue kira langsung raja terakhir anjing yang dikeluarin. konspirasi gak tuh? Banyak yang bilang konspirasi. Tapi kenapa langsung raja terakhir gitu kan? Pelan-pelan lah ada levelnya. Anyway itu latest podcast yang kita upload tuh terkait Palestina Israel ya. Simpang siur itu di Twitter soalnya. Bener. Twitter ya. Ya, cuman gue nggak terlalu tahu banyak sih itu sih. Jadi yang lain lah, yang lain. Iya. Sekarang kan banyak yang bersumbu pendek. Iya, dan maksudnya untuk bahas itu kan bukan kapabilitas kita, bener. tapi itu kapabilitas Gal Gadot kan. Waduh, kenapa jadi Gal Gadot? Israel. Orang Israel. Habis di cancel dia. Habis di cancel Gal Gadot, gitu. Tapi kayaknya kalau ngebahas Kaisang Jokowi, kenapa itu kayaknya lu ya kapabilitas lu itu kayaknya lebih mending bahas Israel deh. Israel aja bahas Israel aja, gak usah itu bre. Wah lu gokil. Anyway ini apa namanya, gue mau cerita sedikit ya buat teman ngopi. Jadi gue nih sebulan atau 2 bulan lalu ketemu Bang Oza. Iya benar. Gue lagi di pesawat anjing. Anjing magic banget itu sumpah. Itu aneh banget. Random banget sumpah. Random anjing. Lu gimana bang? Gak tau gue kan itu di Medan ya. Gue itu gue ada stand up, gue opener di turnya temen gue Rais Marasa Besi kan. Udah gue di Medan, terus pas pulang ke Jakarta bener-bener di samping gue gitu, bukan ketemu di bandara atau di ya? Iya Anjing. Jadi gue lagi mau ini bre, gue lagi naruh barang gitu ya. Gue naruh barang, gue duduk tengah tuh. Pas gue duduk tengah, gue ngeliat kiri kanan. Bang Oza, gue itu gue kan Bang Oza. Terus Bang Oza gak ngeliat cuma, iya bang, bilang, woi Randy bang Konspirasi Ngopi dengan saya. Oh lo. Iya. Gak gue kan, dia cuma kayak random anjing. Bang Oza gitu, gue pikir ya orang Medan tahu gue pikir iya. Makanya lu nggak kan, maksudnya lu kayak nggak, ya udahlah gitu kan. Iya. Pas lu nggak Randy, terus dia ngirim foto WhatsApp ke gue bilang anjing jodoh emang nggak kemana, gue bilang gitu. Iya. Anyway Bang Oza gimana kabarnya bang? Baik, alhamdulillah. Baik ya. Baik dong. Turnya lancar. Belum tuh. Itu tur temen waktu itu. Saya jadi opener. Ya kita doain lah semoga nantinya akan ada event-event. Amin. Karena gue lihat juga Bang Oza karirnya makin lama makin naik. Makanya kita mau ini apa namanya? Mau pansos. Oke. Ya kita yang ngubungin dia juga dia udah tahu bre. Lah gak usah diomongin ya kan. Tapi bisa juga Bang Oza pansos di kita loh. Terkait konspirasi. Oh iya, bisa. Ini pendengarnya juga pecinta konspirasi kan. Konspirasi. Benar. Oke bang, ini kita langsung aja kali ya. Kita langsung aja. Kali ini kita mau ngebahas terkait yang lagi happening nih di Netflix. Ya. Itu. Ini terkait Jessica Myrna. Nah ini juga simpang siur juga sih sebenarnya. Simpang siur. Lu udah nonton belum bang? Gue udah nonton gue. Udah nonton sampai habis. Dan itu kalau secara dokumenter sih emang keren banget ya. Dokumenter gitu. Oke. Kalau menurut lu gimana bang? Dari yang lu nonton, kesan apa yang lu dapat setelah lu nonton film itu? Gue sih mikirnya ke kasus lain ya. Karena dulu kan pas terjadi kan juga kita udah lihat di Twitter sebenarnya. Sebelum ada Ice Cold nih. Dan dulu kita kayak ya udah pasti Jessica yang salah dulu kita setelah ada Ice Cold ternyata belum tentu dia gitu. Nah gue mikirnya jangan-jangan kasus lain juga kayak begitu juga kan. Siapa tahu ada simpang siur juga. Jadi muncul point of view baru ya. Iya. Apakah yang ini tuh begini gitu tuh. Nih mungkin Bre sebelum kita lanjut lebih jauh ya. Ini kan pasti para teman ngopi gitu kan. Ini pasti pada penasaran banget nih opininya Bang Oza terkait Ice Cold ini. Gitu kan. Sebelum kita mulai kita 5, 4, 3, 2, 1 close the door. Salah bego itu bukan. Itu botak itu salah. Iya, pertanyaan mana analisa lo? Perkuat dengan Cocoklogi. Bang
Oza, ini ada satu pertanyaan nih Bang dari netizen-netizen yang udah kita kumpulin gitu ya. Oh gitu. Pertanyaannya ada ribuan sebenarnya. Oke. Iya, tapi itu gue ternyata ketika ada 1000 pertanyaan itu, ternyata gue bangun dari mimpi. Nice. Ternyata belum sebanyak itu ini Rasi Ngopi gitu ya. Nah, ini pertanyaan nomor 1 nih Bang. Ini apa sih yang lo tahu dari kasus cyanida gitu? Dari kasus cyanida itu, nah sebenarnya gue udah tahu cyanida itu racun. Lu gue baca Conan kan pas kecil kan. Gila. Iya. Conan tuh. Ada juga ya kasus cyanida itu. Sering. Karena kan kalau di Jaksel kan gitu kan. Pas kecil Conan, pas gede Konak gitu. Ada. Benar. Itu benar. Manusiawi. Benar. Nah, di Conan tuh ada kalium cyanida tuh dipakai buat pembunuhan racun tuh sering banget. Bahkan dulu kalau nggak salah cara Conan tahu tuh nih, nggak tahu secara sains benar apa enggak ya. Iya. Koin tuh dimasukin kalau dia ke cyanida, kalau dia mengkilat atau mengkerak gitu, gue lupa, itu berarti pakai cyanida dibunuhnya gitu. Oh gitu. Nah, tapi menurut si saintis yang di Ice Cold itu, kalau cyanida ditaruh di kafe itu kan semua orang akan pingsan, dia bilang gitu kan. Oh, semua orang bahkan pingsan ya uapnya itu bakal bikin di sekelilingnya jadi pingsan gitu. Makanya tuh. I see. Tapi ini menarik loh saat lo ngomong lo tuh suka baca Conan gitu ya. Karena setahu gue pernah nonton satu acara Rocky Gerung gitu ya. Katanya presiden kita ya sukanya nonton Doraemon loh. Baca komiknya. Presiden baca Doraemon. Ya enggak apa-apa dong. Iya, maksudnya ternyata lebih itu loh. Conan. Iya. Presiden Doraemon, Capres ada yang nonton One Piece kemarin, nggak ada masalah. Iya, selera kan. Tapi ada yang nonton bokep juga loh, tahu gue loh. Wah, itu gue tahu. Beda gedung, bre. Beda gedung itu. Jadi terkait cyanida itu memang semematikan itu ya. Iya, semematikan itu. Nah, kalau dari lo gitu ya, ini untuk lo juga Sen gitu, maksudnya lo Bang takut gak sih ketika lo lagi nongkrong sama temen lo gitu kan? Terus temen lo tuh mesenin kopi duluan buat lo. Jadi agak trust issue sih semenjak Ice Cold ya. Trust issue ya. Zah mau tip gak? Gue aja yang mesen. Tapi tergantung siapa kan? Maksudnya tergantung siapa temen lo juga kan? Iya kan? Kayak gitu. Tapi menimbulkan trust issue sih sebenarnya. Tapi harusnya kalau ke Apos enggak dong Bang? Apos kan nongkrongnya di BKT. Apos dia mungkin gak punya modal buat beli cyanida ya. Jadi masih aman. Cyanida harusnya mahal dong ya kan, racun. Tahu cyanida aja kagak kayaknya. Iya. Tahu sih harusnya. Cyanida, tapi kan kayaknya kalau di Jaktim kopi biasa juga udah beracun kok dari polusi. Iya benar juga. Akhirnya RBKT. Gak perlu cyanida, Pos. Kasih kopi biasa aja juga udah bisa. Udah mengandung zat-zat tertentu, bre. Gitu es batunya, bre. Kalau tahu lo kalau es batu yang di luar gitu kan. Iya. Ada trauma berarti kalau diajak Apos. Ada trauma kalau diajak Apos. Apos gitu. Iya. Sat. Nah, menurut lo nih Bang, apa sih yang membuat kasus ini tuh jadi menarik gitu? Nah, karena memang mungkin penasaran kita ya tentang siapa sih ngelakuin itu. Karena kalau Conan itu biasanya kalau dia mentok nih, misalnya buktinya sedikit, terus kayak saksinya juga sedikit, si Conan tuh akan berangkat dari motif dulu biasanya. Motif. Siapa yang paling mungkin? Nah, makanya Jessica ini kayaknya nggak ada motif sih, gue bilang ya. Dia habis berpisah berapa tahun, terus itu baru ketemu lagi gitu kan. Iya. Kayaknya lu nggak mungkin deh dendam. Sorry, kalau nggak salah mereka dua-duanya Aussie kan? Atau dua-duanya Aussie. Iya. Dua-duanya Aussie. Terus sempat lama nggak ketemu gitu kan? Lama nggak ketemu, benar. Ketemu di sini gitu kan? Ketemunya di sini. Kayaknya dan kalau gue jadi si pelaku gitu kan, gue akan cari tempat yang gak ada CCTV-nya. Iya, kenapa harus di tempat umum kan ya? Sebenarnya itu ya. Dan dia tahu ada CCTV. Atau gue akan cari tempat yang ada CCTV. Tapi sering mati, jadi mungkin aduh. Ya maksudnya kantor CCTV kan sering mati Bang. Iya. Itu yang bikin gue agak ngerasa kayaknya emang bener bukan Jessica. Dan kan ada juga kan tayangannya yang kayak tim Netflix tuh gak boleh banyak ngobrol sama si Jessica kan di penjara itu ya. Di dalam lapas. Iya. Jadi pas dia lagi ngobrol gitu, beberapa saat waktu tuh di stop gitu. Sama gitu. Di stop ada. Waktu diwawancara sama si produsernya kan di Netflix. Terus tiba-tiba dari pihak lapas kayak this is too much gitu katanya. Iya, pihak lapas kayak baru ngeh gitu, kayak ini orang syuting nih. Maaf, gak bisa lama kalau mau ngobrol sama Jessica. Kalau mau Jessica Iskandar ya beda urusan. Itu mah ngobrol yang lain. Itu mah Facebooker kan, bukan urusan gua kalau itu. Ngapain katanya gitu kan. Itu yang bikin maksudnya
gue tuh selalu curiga sama yang ditutup-tutupin gitu. Kalau emang dia pelakunya, kenapa pihak lapas ngelarang wawancara kan? Iya, satu itu. Terus gitu juga ada beritanya gini Bang. Jadi di dalam dokumenter Netflix itu ya, dikatakan juga jadi dari pihak produser juga dapat info lah katanya bahwa si bapaknya Mirna, bapaknya korban itu melakukan sebuah meeting. Oke. Sama manajer kafe, sama si barista sebelum pengadilan kayak gitu. Sebelum pengadilan. Nah, terus di situ ya udah ditanyalah sama si produser itu, asisten produser atau apapun itu, nanya yang dibahas apa sih sebenarnya di situ. Betul. Terus kayak dari yang berdua ini kayak nutupin Bang lupa gitu. saya gitu kan. Iya, lupa. Bener kan? Lupa saya gitu. Itu aneh banget tuh karena dia sepanjang dokumenter tuh dia nyerocos mulu apa-apa dia tahu. Ketika ditanyain hal yang penting itu dia lupa ya kan. Ya sebenarnya sih bakal jadi timbul maksudnya ya lu tinggal jawab aja kali kalau supaya itu nggak jadi asumsi gitu gitu kan supaya nggak jadi bola liar, jawab aja gitu yang lu bahas apa di situ. Iya kan entah terkait persidangan atau apapun itu. Tapi kenapa mereka jadi kayak milih untuk nutup mulut gitu loh. Iya ya, benar. Kenapa? Kan gitu. Harusnya bisa kayak ya itu briefing aja sebelum persidangan Mas. Gitu kan. Terus gokilnya lagi si manajer itu yang kayak aduh gue takut salah ngomong nih gitu. Iya benar. Iya kayak lupa gitu kan. Lu kan bukan capres juga gitu ya. Iya harus takut salah ngomong. Benar. Aneh gitu kan. Jadi banyak keanehan lah di dalam kasus ini sih Bang. Tapi kayaknya berarti lu udah ngerasa ini kan menurut lo ya Bang ya. Iya. Ini jadi menurut lu bukan Jessica nih Bang. Kayaknya sih bukan Jessica Kayaknya sih bukan ya. Terlalu aneh. Berarti yang menarik ini karena sebenarnya oke lah Jessica sudah divonis, tapi minim bukti yang pertama sama minim motif. Sebenarnya kalaupun kan juga sempat disinggung di dalam dokumenter itu dikatakan apakah motif itu perlu atau enggak. Kan sebenarnya kan ditanya motif itu diperlukan atau tidak sih gitu. Cuman dari ada salah satu pakar di situ bilang bahwa memang di pasal suatu pembunuhan berencana itu memang tidak diperlukan motif. Artinya nggak harus ada ya berarti ya motif. Tidak perlu dibuktikan motif itu gitu. Jadi apapun motifnya juga intinya ada pembunuhan di situ. Gitu. Kalau ngelakuin itu tetap salah gitu. Pembunuhan berencana tidak harus ada motif. Di dalam pasal, itu tidak tertulis bahwa memang diharuskan untuk membuktikan suatu motif gitu loh Ren. Jadi intinya ya ada pembunuhan berencana aja. Ya udah, mau lu alasan nggak ketebak juga lu tetap ditangkap maksudnya gitu kan. Sama si jaksa penuntut umumnya itu bilang bahwa sebenarnya yang tahu motifnya itu kan diri dia sendiri. Iya, sisanya kan tebakan-tebakan sebenarnya. Jadi ya gimana caranya kita ngebuktiin gitu kalau di dalam hati orang gitu. Let's break it down, Bre. Cuman maksudnya ini kan toh juga udah putus kan, ini udah putus kan, persidangan juga udah di penjara, orangnya udah 7 tahun. Udah lama makanya. Kalau emang bukan dia kan parah banget gitu. Itu fitnah ya berarti ya. Kalau memang bukan dia balik lagi. Tapi gue juga sempat mempelajari kasus ini sedikit lah Bang ya. Gue sempat pelajari kasus ini dari mulai terjadi pembunuhan. Kalau menurut gue sih memang kenapa Jessica bisa yang divonis gitu ya? Karena memang suka nggak suka nih. Everything tuh kayak mengarah ke dia Bang. Mengarah ke dia kayak satu contohnya mungkin ini sedikit kronologis yang gue inget gitu ya, yang dari pemberitaan gue ikutin gitu kan. Jadi Jessica itu kan udah sempat mau ketemu nih sama Mirna sama Hani ya temennya kan bertiga. Nah ketika dia mau ketemu Jessica tuh sampai duluan di tempatnya. Betul. Di Cafe Olivier gitu kan. Ketika dia sampai di Cafe Olivier, dia sempat ngeliat-ngeliat dulu tuh, ngeliat-ngeliat suasana lah, ngeliat-ngeliat suasana dan dia belum mesen. Iya sih itu tapi aneh juga sih emang ya. Itu aneh juga sih itu. Dia ngeliat suasana belum mesen sampai akhirnya dia tuh pindah tempat, katanya dia belanja sesuatu dulu. Dan correct me if I'm wrong gitu ya, tapi dia pun sempat balas WA-nya Mirna dan Hani itu. Dia bilang kayak, guys gue masih di jalan ya. Jadi dia bilangnya belum sampai. Padahal dia sudah ada di tempat itu gitu kan. Saat dia ngeloket segala macam dan dia keluar, akhirnya dia balik lagi tuh, dan ketemu lah sama si Mirna sama Hani pas mereka sudah sampai juga kan. Akhirnya dipesenin lah si kopi ini. Dan ketika dipesenin, ketika Mirna itu mulai seruput dulu kopinya gitu ya. Ketika udah mulai diseruput. Memang gak semua kopi harus diseruput ya berarti ya. Enggak, tapi ini sebelum sorry gue potong ya. Jadi ini sebenarnya jadi kutukan juga Bang. Judul podcast kita itu konspirasi ngopi. Jadi temen DM penuh Bang DM. Bahas Bang, bahas. The real konspirasi kopi. The real konspirasi kopi gitu kan. Gokil sih. Jadi ya mau gak mau kita bahas lagi gitu kan. Walaupun agak sedikit takut.
Iya. Bokapnya. Ini kan opini kita aja. Opini aja. Iya. Sotoy lah. Bokapnya orang, Bre. Bokapnya orang. Nah, ketika si Mirna itu seruput kopi gitu kan. Dia ngerasa janggal, rasanya itu kayak asam pahit dan segala macam lah, aneh lah. Dia Mirna kan sebagai pencinta kopi kan. Akhirnya dia nyobain, dia suruh teman-temannya nyobain. Si Hani sama si Jessica. Betul. Jessica nggak nyobain, Hani nyobain. Nah, ketika Hani nyobain juga ngerasa aneh gitu kan. Coba nggak lama si Mirna. Tapi nggak apa-apa kan? Gak apa-apa. Hani tuh nyobain ya, gue agak lupa juga tuh. Tapi dia nyobain memang cuma sedikit gitu ya. Dia cobain sedikit dan itu dia kayak nggak ngerasa apa? Dia ngerasa aneh, ngerasa kayak ih kok aneh banget sih Mir kopi lo gitu kan. Tapi si Mirna itu nggak lama tuh kayak langsung pucet segala macam, langsung tepar. Si Mirna ya. Dan pada saat itu, iya bang. Sorry, lu inget gak ada spesifik gak itu berapa detik kah, berapa menit? Oh enggak, ya itu mungkin sekitar 30 detik sampai 1 menit lah mungkin. Setelah dia minum itu. Iya, nggak lama. Nah, ketika dia udah terjatuh, reaksi lu sebagai teman gitu. Lu misalnya ngeliat Apos jatuh lah, coba lu gimana kalau ngeliat Apos jatuh? Lanjut ngopi kalau gitu. Anjing bangsat. Gue pikir bakal ditendang-tendang aja. Bangun lu bangsat. Enggak, gue pasti panik ya. Kenapa lu gitu pasti gitu kan. Nah, Hani sewajarnya teman, dia panik bang. Iya. Jessica malah ngindar. Iya aneh sih memang ya. Mundur. Di dalam CCTV itu kayak agak takut mundur ke belakang gitu. Harusnya kan kayak peduli gitu ya. Gitu kan. Meskipun pada saat itu belum ada aplikasi peduli lindungi gitu kan. Betul. Benar. At least pedulinya dulu deh. Lindungi nggak usah, yang penting peduli dulu. Nah dia malah kayak mundur terus kayak garuk-garuk sesuatu lah. Oke. Dan itu yang terekam CCTV. Oke. Dan itulah yang menyebabkan netizen zaman dulu ya itu curiga terkait si Jessica nih, curiganya tinggi banget lah. Iya. Gitu. Nah setelah itu kejadian kan akhirnya Mirna dibawa ke rumah sakit dan unfortunately dia tidak sadarkan diri lah. Di rumah sakit dan meninggal lah gitu kan. Sudah meninggal dan itu menurut gua hal itulah yang membuat publik menuduh Jessica. Karena kelihatan banget di CCTV tadi. Iya, udah gitu dia ada beberapa kali kayak mindahin tas gitu loh, kayak dia realize akan CCTV itu, seakan-akan dia mau coba nutupin itu. Itu kayak di setting. Jadi bahkan sampai dia sebelum dia duduk di meja itu pun dia sempat cross check, dia bolak-balik bang ke beberapa meja, dia perhatiin bolak-balik kayak bukan orang nyari tempat duduk yang kosong tapi kayak ngelihat situasi gitu. Ngegambar bahasanya. Gitu loh. Benar. Terus habis itu yang tadi lu bilang juga dia nutupin kopinya dengan paper bag. Terus pas di berita acara ditanya, "Lu ada mindahin paper bag gak? Ngerasa mindahin paper bag gak?" Dia bilang lupa katanya. Nah, itu salah satu indikasi yang bikin dia jadi pelaku sih gitu. Tapi memang unfortunately itu tidak bisa dibuktikan sih yang terkait dia memasukkan racun itu memang. Ya itu dia ya. Tapi menurut gua ya kayak kalau memang dia pelakunya harusnya dia nggak sembrono itu. At least dia bisa pura-pura panik tadi pas Iya benar kan? Iya kan? Iyalah. Lu nggak mungkin lu punya rencana ngebunuh seseorang terus lu mundur kayak tadi tuh malah aneh. Janggal ya. Janggal. Harusnya gitu. acting kayak apa kayak gitu kan. Maksudnya lu ngebunuh orang gitu kan, terus kayak yang lu acting lah atau apa gitu. Kayak berusaha ini. Seakan-akan dibuat terlalu gampang. Kayak misalnya gini, dia nutupin tasnya, dia nutupin kopi itu pakai tasnya gitu. Itu mungkin untuk ngeblokir arah CCTV gitu kan. Tapi masa sesimpel itu sih rencana orang membunuh gitu ya kan? Kayak seakan-akan itu disajikan untuk terlihat gampang banget gitu. Ya kan? Atau mungkin dia suka baca Conan juga ya, tapi dia baca nggak sampai habis gitu. Jadi persiapannya itu tidak matang gitu kan. Belum full ya. Persiapannya dia. Tapi ada beberapa berita juga yang bergulir gitu kan. Jadi katanya memang ada suatu profiling yang dilihat dari pihak kepolisian menganalisis profiling background story dari si Jessica ini bang. Jadi katanya pernah ada 14 laporan juga ketika di Aussie. Itu dia melakukan suatu pengancaman pembunuhan. Wow, 14. Si Jessica ini 14. Oh gitu. Jadi ya itu terhadap siapa 14 ini? Beda-beda. Ada atasan waktu dia kerja gitu, macam-macam. Jadi dia pernah ngancem bosnya bang. Oh gitu. Buat dibunuh.
Oh, makanya itu memperkuat alasan mungkin dia pembunuhnya. Banyaklah kecenderungan itu yang mengarahkan semua tuh ke dia walaupun memang tidak ada bukti. Karena kan si tim kuasa hukumnya, tim kuasa hukumnya siapa namanya? Otto Hasibuan itu yang kayak selalu menekankan kepada majelis hakim itu buktinya mana. Intinya itu doang. Dia berpegang itu doang. Bener. Buktinya mana baru kita bisa terima gitu. Tapi ini nggak ada bukti gitu. Jadi semua itu berdasarkan suatu tuduhan dan asumsi gitu loh. Jadi dikatakan bahwa si Otto Hasibuan ini mengatakan bahwa tim jaksa ini yang ada 5 orang itu, tim jaksa penuntut itu semua berdasarkan asumsi gitu. Jadi tidak ada bukti otentik konkret yang bisa mengarahkan dia ini sebagai pelaku. Iya karena gini sih ya, gue juga ngikutin kasus ini dan memang ada beberapa kejanggalan yang akhirnya hal itu digunakan oleh Netflix untuk mengangkat sudut pandang baru. Gitu. Pinter sih. Emang Netflix yang untung sebenarnya. Yang untung. Jadi kayak satu hal gini, ternyata ini rumornya ya, ternyata katanya Mirna itu jasadnya itu tidak benar-benar diotopsi. Nah iya, itu kan yang katanya itu minta pihak kepolisian gitu kan, kata tim forensiknya kalau salah ya. Iya, benar. Udah diminta kan untuk diotopsi gitu kan. Ternyata tuh tidak diotopsi sama sekali. Itu di mana disampaikannya? Di dalam film itu? Ada kok kayaknya itu deh. Di dalam film itu ada. Film itu. Bahkan di di wawancara eksklusif juga banyak tuh disampaikan juga, Bre. Ternyata memang tidak benar-benar diotopsi. Tapi kalau dari tim pakar yang datang ketika itu, jadi si yang tampil juga, Bre, di dalam film itu. Aduh, gue lupa lagi namanya. Pak Edi kalau nggak salah, profesor. Yang kacamata itu ya? Iya, yang kacamata. Pak Edi itu datang ke Deddy Corbuzier, dia bilang diotopsi kok katanya. Oh, dia bilang diotopsi. Ketika dia datang ke Deddy Corbuzier. Dia bilang diotopsi. Dan hasilnya apa hasil otopsi? Cyanida bukan? Ada beberapa kandungan cyanida katanya. Udah gitu doang, sebatas itu gitu. Karena beberapanya tapi itu tidak disebutin secara spesifik. Gini, jadi ini sebenarnya lebih ke apa ya? Lebih ke moral sih sebenarnya. Lebih ke moral. Jadi gini, si bapaknya Mirna ini memang ngasih waktu untuk diotopsi gitu. Cuman memang ini kan maksudnya ada moral kita di situ kan, maksudnya berapa lama, ada jangka waktunya segala macam dan ada caranya, ada tata kramanya istilahnya gitu loh, Bang. Nah, si bapaknya Mirna ini lebih ngelihat ke situ gitu. Jadi yang kayak nggak bisa dilakukan secara keseluruhan. Dalam tanda kutip dia mau nyampein sebenarnya kita melakukan otopsi tapi cuman formalitas. Jadi nggak full gitu loh. Tidak full dibedah gitu ya. Karena otopsi itu kan ada banyak, bisa dibagi lagi jadi banyak gitu. Bahkan yang diotopsi itu nggak sampai lambung. Ada dong, harusnya kan Tapi di sisi lain, Bang, si orang tua nggak mengizinkan. Orang tua apa nih, brand anggur itu? Ya, Ote ada ngabok dong, ada konspirasi. Iya. Maksudnya orang tua kan harus dijelasin ya. Tapi orang tuanya Mirna itu nggak mengizinkan itu. Ya gimana ya? Maksudnya kita nggak bisa ngambil gitu aja kan kalau misal orang tuanya juga nggak mau kan. Iya sih. Harus ada izin gitu. Nah itu maksudnya ya itu yang menjadi kejanggalan. Jadi banyak kejanggalan sih. Kenapa sih lu tidak benar-benar diotopsi supaya kita tahu nih kandungan racun apa yang sebenarnya ngebunuh Mirna. Iya. Gitu kan. Nah itu yang ngebuat publik jadi wondering terus tuh. Jadi kok karena ada rumor juga katanya cuma ada kandungan cyanida tapi sedikit banget. Ada yang bilang gitu, iya. 0,2. Nah, sedangkan katanya itu kalau kandungan segitu bahkan di biji apel ya. Bahkan di apel pun ada dan 0,6. itu tidak berbahaya. Jadi biji apel itu 0,6. Yang ditemuin di Mirna itu 0,2. Di bawahnya lagi dong berarti. Di bawahnya lagi. Dong itu. Kayak gitu. Dan letalnya harusnya cyanida itu bunuh tuh bukan 0, hampir 6 sekian, 600 miligram gitu. Wah. Berarti jauh harusnya ya. Bisa ngebunuh ya. Berarti jauh ya. Nah, tapi judulnya di sini pembunuhan cyanida. Gimana? Iya, itu dia. Konspirasi dong. Kalau ini emang beneran konspirasi sih. Konspirasi kan? Kalau gini sih emang beneran konspirasi. Iya, makanya. Apa mau dicoba dulu San? Lu minum kopi cyanida? Jangan enggak usah. Bahkan waktu itu pun dibawa kan ke dalam persidangan kan, botol cyanida itu dibuka. Jadi katanya itu sampel cyanida yang ditemukan dari hasil otopsi gitu. Pas dibuka sama tim kuasa hukumnya di depan hakimnya takut gitu kayak jangan dibuka ntar keluar jin gitu, bukan. Bukan. Ntar keluar cyanidanya gitu kan. Takut berbahaya gitu kan. Tapi pas dibuka nggak kenapa-napa. Sorry, itu cyanida siapa? Cyanida memang ditemukan barang bukti atau cyanida punya bapaknya Mirna nih? Karena bapak Mirna ternyata punya cyanida. Dia bilang dia punya juga kan. Dia punya cyanida, iya. Jadi itu gue juga nggak tahu itu botol yang mana. Ya bukan lah, karena kan barang bukti tidak ditemukan. Itu sudah pasti bukan cyanida yang bunuh Mirna. Bukan, tapi dia punya juga cyanida kebetulan. Punya cyanida juga dia, kebetulan ya. Kebetulan. Itu harus di highlight tuh. Kebetulan dia punya juga. Nah, kebetulan. Iya, tapi memang gini kan.
kayaknya salah satu opini terbesar itu adalah sebenarnya pelakunya bapaknya. Itu gede tuh di Twitter. Opininya tuh. ya. Banyak orang yang mikir kayak gitu, ya kan? Banyak yang mikir gitu ya. Mikir gitu ya. Tapi juga, bukan kan? Gue sih bukan, karena kalau misalkan gue jadi bapaknya Mirna nih, dan gue ngelakuin gitu, gue gak akan approve itu Netflix buat syutingin gue dong. Orang itu kasus udah gak ada yang ngomongin. Masa kayak lo gak bahas POM? Ayo deh, gak mungkin. Dan dia gak mungkin bisa berlagak ya bisa kita bilang mungkin bukan tengil ya, tapi lebih ke apa ya? Gue mencari kata gantinya kok nggak ada sih. Nggak ada ya kata gantinya. Tengil. Maksudnya itu bukan gaya dari orang yang lagi berusaha menyembunyikan kesalahan, nggak mungkin. Kalau dia pelakunya nggak mungkin dia kayak datang ke syuting Netflix ngomong gitu, terus dia masih nerima podcast dari Karni Ilyas segala macam, nggak mungkin. Terus juga sempat-sempatnya ngomong, saya nih walaupun udah tua masih kuat loh push up ratusan kali gitu. Iya, nggak mungkin. Ya nggak apa-apa juga sih. Nggak apa-apa. Iya. Kalau gue bapaknya dan gue pelakunya, gue bakal sedih di Netflix, gue bakal pasang tampang sedih gue. Gue bakal nangis kalau bisa. Lo tau nggak bang, kalau yang itu terjadi sama gue, anak gue begitu, gue nggak mau. Nggak mau itu difilmin kan. Apapun itu yang berhubungan sama anak gue nggak mau. Jadi untuk datang sekalipun gue nggak bakal mau. Ya, atau mungkin ini nggak tahu ya, ini konspirasi nih. Gini ya, kayak dulu kan ada kayak misalnya gini, gue tuh ngerasa ini bapaknya Mirna ini sebenarnya apa sih profesinya? Businessman lah. Businessman kan. Businessman. Sorry. Mas gue Kelapa Gading deket Kelapa Gading deket. Aduh. Ini kayak dulu kan ada ya, kayak ini kalau misalnya di luar negeri gitu, dia tuh kayak semacam aktivis gitu. Dia tuh pokoknya dia berkesenian lah ya. Gue gak mau bilang kayak musik atau apa. Pokoknya dia mengkritik dan orang tuh mendengar dia. Lama-lama pihak yang berkuasa tuh takut juga gitu. Ini zaman dulu nih. Nah dia tuh mau diancam kayak apa juga dia nggak gentar gitu. Dia mau diteror, mau di apain juga dia nggak. Anjing gue tahu lagi. Ini luar negeri tapi nih. Iya luar negeri. Luar negeri kalau kita ngomong ini dari Jepang. Tapi enggak. Gue tahu lagi anjing. Nah, terus kayak dia diancam pembunuhan pun dia nggak getar. Dia nggak gentar. Lu mau bunuh gue bunuh aja. Siap. Tapi mereka juga nggak bisa bunuh karena terlalu kelihatan banget nih. Rakyat akan tahu dong kayak berarti lu anti kritik lu. Oh, I see. Nah, beberapa lama kemudian anaknya beliau nih meninggal. Alasannya adalah overdosis narkoba katanya. Tapi kemudian ada teori, ini mungkin bukan OD nih. Ketika orang ini nggak bisa diancam lagi, musuh akan cari titik lemahnya di mana kan? Itu ke anaknya ini mungkin gitu. Nah, gue sempat kepikiran mungkin ini ada kaitannya sama bapaknya dia gitu. Walaupun gue gak tahu bapaknya kerja apa, tapi dengan dia berlaga seperti itu. Ini konspirasinya lah ya. Iya, dan dia clearly orang yang punya power sih bapaknya. Benar-benar elit global lah ya. Iya, elit global benar. Kalau gue jadi mafia musuhnya bapaknya si korban ini, mungkin gue gak mempan ngancam dia apapun gitu kan. Nah, mungkin dia akan mencari kelemahan titik lemah lainnya. Mungkin begitu. Masuk akal. Masuk akal. Make sense sih, make sense. Masuk akal. Make sense kan. Karena pembunuhan ini tuh kayak bener-bener bukan pembunuhan yang sepele, tapi pembunuhan yang kompleks banget. Kompleks dan banyak banget kejanggalan lah intinya di dalam situ gitu loh. Bahkan nggak ada satu bukti konkret pun yang bisa dibuktikan di dalam persidangan gitu. Tapi kalau gue malah concernnya dari sisi peradilan ya bang. Peradilan ya. Dimana di situ akan menjadi dipertanyakan gitu loh. Kok bisa-bisanya lu menghukum orang 20 tahun tanpa ada bukti? Iya. Gitu berarti secara nggak langsung nih lo mempertanyakan peradilan di negeri lo enggak. Gue kan berdasarkan apa yang disampaikan sama tim kuasa hukum dong. Oto Hasibuan ya kan. Gue batalin aja ya kan. Bukan gue yang ngomong. Ngomong Oto ya, Pak Oto ya. Pak Oto yang ngomong. Pak Oto bilang gini. Jadi bukan Oto 2000 tapi bukan. Jadi Pak Oto ini bilang bahwa ini nggak ada satu bukti pun yang bisa mengarahkan dia sebagai pelaku gitu. Bahkan ya nggak ada. Ini semua tuh kecenderungan yang mengarahkan dia dan asumsi aja, asumsi liar kepada dia. Jadi seolah-olah dia nih yang harus jadi tersangka di situ dan dihukum gitu. Dan at the end mereka juga sampai nggak terima, sampai tim kuasa hukum ini sampai banding 3 kali kan. Banding 3 kali, 1 ke pengadilan negeri, MA 2 kali. Ditolak semua sih memang. Dan kayak teori gue doang ya yang menurut dia. Tapi
kalaupun itu salah dan itu juga mungkin kemungkinan kebenarannya agak kecil misalkan. Benar. Tapi gue yakin kalau misalnya pelakunya bukan Jessica, ini ada seseorang atau sekelompok yang memang gede nih, dan punya power. Nah sekarang gini, kayak ini gue agak melenceng sedikit, kayak waktu itu ada seorang musisi lagi dari suatu negara Finlandia. Dia nih menolak COVID, dia nggak percaya banget COVID. Ada tuh di Finlandia. Ada di Finlandia. Ada. Dia kayak COVID itu dibayar. Dia sampai komen di Gamers, Anda COVID, Anda dibayar berapa? Dia menentang banget COVID kan. Sampai komen itu. Komen, pokoknya menurut dia COVID itu nggak ada. Dan artis yang nge-share tentang COVID itu dibayar. Pokoknya COVID ini cuma propaganda doang. Propaganda ya. Gitu kan. Dan dia makin lama makin keras suaranya nih. Makin sampai tiba-tiba suatu hari dia kayak belum mau divaksin gitu. Andai ku malaikat ku potong. Lu nyanyi tanpa konteks kan? Gue nyanyi aja. Iya. Emang itu lagi terngiang-ngiang aja. Lagunya enak bang. Nah lagunya enak. Itu gue gak percaya banget tuh. Itu gue bener-bener, kalau gue bisa bilang gue gak percaya banget. Itu udah pasti konspirasi gitu. Gak mungkin dia bangun tidur terus randomly kayak, kayaknya setelah gue pikir-pikir COVID ada. Gak mungkin. Gak mungkin. Jadi berarti ada sesuatu yang membuat dia seolah-olah lo harus mengakui ini gitu. Dan itu gue yakin dia disogok berapapun dia gak akan terima. Mau ditawarin rumah segede apa juga, beliau itu dia akan nolak, gue yakin banget. Karena ideologinya keras banget orangnya. Berprinsip. Tapi gimana kalau bukan disogok tapi ditodong. Ditodong. Mungkin dia masih keluarga. Mungkin dia masih bisa bilang kayak bunuh aja gue. Gimana kalau istrinya yang ditodong? Bisa. Dia akan nurut. Nah, makanya tadi poin gue, kenapa gue ngomong gini adalah kayak biarpun mungkin kadang kita ragu terhadap sistem keadilan yang berjalan gitu. Benar. Tapi kita nggak tahu loh hakim tuh diapain gitu kan. Itu kadang atau selalu bang. Apa? Ya kan? Kita nggak pernah tahu misalnya kayak. Benar juga. Lo ngomong gini di Dedi supaya satu Indonesia denger kan. Bisa aja. Kita nggak pernah tahu apa yang saksi ahli itu kan bisa aja di ini kan. Bisa. Gitu. Bisa apa sih nggak bisa di Los Santos bro? Iya. Di Los Santos itu bisa aja. Kemarin gue ini keluar konteks sedikit ya. Gue juga kayak kan kita bilang ya bahwa apapun bisa terjadi di Los Santos gitu. Lu percaya nggak percaya bang? Jadi kan ada saat ini kita sebenarnya sedang berduka lah. Palestina sedang perang sama Israel. Betul. Nah tapi gue say thanks lah sama orang-orang Indonesia gitu ya. Mereka ada yang kirim rudal bang ke Palestina, ke Israel. Mereka kirim rudal gaib. Oke, siap. Oke. Ya. Mereka ada kirim gitu. Rudal gaib. Oke. Jadi memang apapun bisa terjadi bang di Indonesia bang. Ya. Apapun. Tapi gue berterima kasih loh sama orang-orang kayak gitu loh. Rudal gaib itu terkirim loh. Itu membantu Palestina tuh rudal gaib itu. Sangat membantu bang. Jangan salah loh. Oke. Iya. Balik lagi. Tapi intinya gue tetap berpegang teguh sih sama yang dikatakan sama Pak Oto ya. Jadi seolah-olah gue lawyer di sini bre. Jadi dia mengatakan bahwa ini tuh jika dilihat dari hasil keputusan persidangan yang bahwa pada akhirnya Jessica dinyatakan bersalah dengan putusan hukuman kurungan selama 20 tahun penjara atas dasar asumsi dari tuduhan-tuduhan yang diberikan dari 5 tim jaksa. Maka putusan pengadilan perkara ini rasanya kurang bijaksana. Kurang bijaksana ya. Kurang bijaksana. Ini di highlight nih, ini omongannya Pak Oto. Benar, Pak Oto. Omongannya Pak Oto bilang kurang bijaksana. I see. Bukan gak kredibel, kurang bijaksana. Gak ada yang ngomong gak kredibel. Gak ada yang ngomong gak kredibel. Kurang bijaksana gitu. Iya. Gitu loh, 20 tahun loh gitu. I see. Gila capek bre, gitu 20 tahun tuh. Gini, ada kompensasi gak sih? Misalkan suatu hari terbukti nih, kan Jessica udah berapa tahun sekarang di 7. Misalkan nanti tahun ke-8 ternyata terbukti nih, dan ternyata memang bukan lu, bukan dia pelakunya. Harusnya ada sih. Harusnya ada kan? Harusnya ada. Masa cuma dilepasin doang mah nggak adil. Tapi sudah pernah ada kasus bang salah tangkap bang. Pernah ya? Pernah ada salah tangkap itu ada di Mata Najwa kok dibuka. Jadi udah lama banget lah. Jadi kejadiannya pada saat itu ada orang dibunuh gitu ya. Terus ada orang penjaga warung disuruh paksa ngaku bahwa dia yang ngebunuh padahal dia nggak ngebunuh bang. Oke. Gitu. Dan at the end of the day setelah berapa tahun di penjara dia dibebasin dan dia nggak dikasih apa-apa juga. Anjir, gak ada kompensasi. Gak ada kompensasinya bre. Anjing kesian banget. Iya. Gila. Soalnya katanya kalau di luar negeri nih gue gak tahu ya apa ini di film doang apa di real life ya. Ada kayak jasa-jasa yang kayak misalnya, jadi ini di Amerika kalau nggak salah. Jadi misalkan lu udah di penjara berapa kali kan kata Nabi kan,
lu kalau udah sering di penjara, lu tuh masuk penjara sebenarnya nggak serem lagi. Iya. Lu ketemu teman-teman lu lagi di dalam dan segala macam. Nah, katanya di Amerika tuh ada yang misalkan lu mau bunuh orang nih. Ini kita bertiga nih mau bunuh orang nih. Tapi nggak ada yang mau di penjara. Nah, kita bisa bayar dia gede banget. Ya, lu tahu sih. Katanya ada tuh. Bahasanya tuh ganti pala semacam gitu. Semacam untuk orang lain yang di penjara. Iya. Musuh kita bisa kita bunuh, nanti pengadilan segala macam akan membuktikan bahwa si orang yang salah ini. Nah, kita bayar dia gede banget kayak untuk ke keluarganya dia, terus buat dia hidup di dalam kayak gitu. Begitu. Iya. Ini ngebuka point of view lagi nih di gua nih. Jadi kayak calo. Iya, semacam calo gitu. Calo pasang badan ya. Calo pasang badan. Kayak gitu. Bisa jadi gak sih ini tuh terjadi juga di kasus ini? Nah, itu lebar sih itu gitu. Entah juga ya. Itu entah juga tuh. Karena memang at the end of the day gue juga bingung ya, kenapa Jessica ini tidak mau mengakui apakah memang ternyata bener-bener bukan dia. Iya. Soalnya dia kekeh banget dia gak mau ngaku. Padahal katanya kalau dia mau ngaku dia bisa dikasih resesi ya. Pengurangan masa hukuman lah. Tapi gini, maksudnya sampai akhir pun dia gak ngaku. Terus banding 3 kali. Tuh. Jadi dia tuh ngotot banget. Ini bukan gua gitu loh. I see. Ya kalaupun memang katakanlah gue bersalah gitu bang, gue akan stop sampai di putusan itu udah. Iya dong. Kalau misalnya gue gitu misalnya, kenapa gue harus banding 3 kali lagi? Itu yang dimana kan perbuatan bodoh ya sebenarnya. Sorry tapi kalau Pak Sambo banding juga nggak deh? Kalau dia lebih ke bindeng ya. Maksudnya karena mungkin capek kan sidang sampai malam kan suara agak. Iya, siapa suruh Anda melakukan perbuatan itu? Kalau dia kan nggak bilang dia nggak bersalah kan, dia cuman kayak waktu itu kan sebenarnya lama sidang dia tuh kayak cuman soal motifnya atau apanya gitu-gitu kan. Tapi dia cepet loh 5 kali loh sidangnya. Dia Sambo itu termasuk cepet lah ya. Termasuk kan kalau si Mirna ini sampai 30-an. 30-an. Iya. 30-an sidang. 30-an sidang. Tapi menurut gua malah itu terlalu terburu-buru bang. Jadi belum ada bukti yang bisa ditemukan, tapi terburu-buru udah ketok palu duluan. Karena sebenarnya pengadilan itu nggak ada batasnya. Sebenarnya maksudnya mau sampai trial berapa kali pun sampai bener-bener clear semuanya, publik udah puas, baru harusnya harusnya gitu. Harusnya. Cuman malah ini jadi kayak kan jadi berdasarkan asumsi aja ya. Jadi kitanya juga yang di publik bikin asumsi lain, jadi asumsi liar aja nih semua nih, jadi kacau gitu loh. Gue tuh sempat kepikiran bang, sempat berpikir bahwa memang pembunuhnya bukan Jessica atau apalagi bapaknya Mirna gitu ya. Iya, bukan. Bukan di antara mereka berdua, tapi ada salah satu lagi yang memang higher being lah gitu ya. Orang di belakangnya ini yang memang merencanakan ini, tapi mungkin Jessica tuh jadi ada di bagian ini. Mungkin. Gitu. Itu yang bikin dia datang duluan ke kafe, gitu segala macam kan. Yes. Atau dia barangkali Jessica pun mungkin dia ada sedikit niat lah untuk mencelakakan Mirna, untuk menyakiti, tapi dia nggak tahu ternyata bisa kok efeknya sampai dia meninggal. Benar. Bisa segila ini gitu ya. Atau mungkin bisa jadi dijadiin kendaraan. Bisa gak sih? Kendaraan apa tuh? Iya, dijadiin kendaraan, dijadiin kambing hitam aja. Dia yang melakukan gitu. Padahal sebenarnya padahal sebenarnya ada kepentingan lain gitu orang di belakang gitu itu kan. gitu. Iya, itu dia dijadiin kambing hitamnya dan dia siap lagi. Itu lebih gokil sih. Kalau menurut lu nih suka baca Conan tadi kan? Tadi latar belakang lu bukan suka Doraemon ya? Doraemon gue baca juga. Iya, benar. Nah, dari lu yang suka Conan kan lu berarti kan lu suka banget dengan hal-hal yang berbau-bau misteri detektif, gitu kan. Siapa yang melakukannya gitu. Nah, kalau dari lu pribadi gimana nih, Bang? Nah, bener ya, kayak si higher being tadi itu pasti ada. Karena kayak ini kan kasus yang memang gede banget dan Jessica, Mirna segala macam tuh kayaknya nggak terlalu segede itu kan. Iya, mereka tuh mahasiswi kuliah di Australia. Sorry ya, maksudnya siapa juga kan gitu sebenarnya kan. Nah, tapi begitu gue ngelihat bokapnya di Ice Cold itu, baru gue ngerti kayaknya di sini deh inti motifnya atau masalahnya gitu. Kalau misalkan pas kita lihat gini ya, bokapnya Mirna, anak kuliah di Australia gitu, harusnya sama loh kayak bokap-bokap teman kita yang kita main ke rumahnya harus sama gitu kan. Iya juga ya. Pas gue bentukannya gue gak nyangka anjir ada sisi ini di kasus ini gitu kan. Nah, terus balik ke higher being tadi kayak kalau salah Andrew Tate tuh pernah bilang nih Andrew Tate nih. Top G ini Top G. Nah, dia bilang dia nonton Putin tuh di interview dan Putin ditanya gitu kan kayak dia bahas tentang siapa presiden Amerika yang bagus menurut lu Putin setelahnya. Oke. Nah, terus Putin jawab kurang lebih kayak gini. Sebenarnya
susah banget dari Presiden Amerika. Lu mau bikin keputusan dan tingkah laku apapun itu bakal berubah ketika people with the dark suit arrive. Dia bilang gitu. People with the dark suit. Dan ini yang ngomong Putin di interview gitu. Jadi memang pasti selalu ada itu hiring yang kita nggak tahu siapa. Orang-orang high class di belakang itu ya. Sorry, itu beneran Putin ngomong atau AI yang kayak Jokowi ngomong Cina tuh? Bukan. Kan ada Jokowi ngomong bahasa Cina tuh. Itu juga brengsek banget. Itu brengsek banget sumpah. Itu mantap editannya anjing. Nah, tapi si Andrew Tate dia juga menyampaikan yang sama bahwa selalu ada yang lebih gede dari kita itu. Benar. Nah, gue bayangin pelakunya kasus Ice Cold ini itu orang jauh, dia juga menyaksikan dari tempat yang nyaman, mungkin dia rasa di luar negeri di Eropa gitu dia. Harusnya gitu. Harusnya ya. Jadi motifnya itu udah bersih banget gitu. Jadi ini bukan sekedar perselisihan antara pertemanan biasa ya. Dalam tanda kutip ya, ada sesuatu di balik ini. Ada sesuatu di balik itu dan memang dirancang untuk serapih itu sebagai kasus ibaratnya gitu pasti kan. Karena gue sepakat dengan omongan Bang Oza yang dari awal ya. Bang Oza bilang kalau Jessica itu mini motif. Iya, dan memang gue pernah ngikutin ya. Jessica tuh katanya cuma pernah ribut lah sama Mirna, bahkan sebelum dia ketemuan di Olivier itu mereka tuh ribut, Bang. Mereka ribut dan akhirnya mereka damai dan mutusin untuk ketemu di Olivier. Jadi motifnya tuh enggak gimana ya? Enggak surgeon itu, Enggak surgeon orang. Ya, apa sih gitu kan? Dan ribut cuma masalah sepele gitu kan ributnya kan? Iya, masalah-masalah sepele. Masa sampai mau ngebunuh kan enggak masuk akal. Cuma kalau enggak salah si Mirna tuh suka nasihatin Jessica lah. Jessica pacaran sama orang bule atau apa gitu kan. Itu mah pertemanan sehari-hari lah, enggak sampai ngebunuh itu kan. Benar. Ibaratnya kayak gitu tuh. Dan opsi lain selain si Jessica-nya itu kan kayak ada barista di situ, ada manajernya. Sorry ya, tapi kalau gue lihat di sini tuh kayak ada yang berusaha ditutup-tutupi gitu loh. Entah gimana ya. Kalau kita ngelihat di ada yang aneh sih, ada yang janggal di sini. Jadi terkait yang tadi lu bilang ya, terkait bokapnya Mirna tuh ngundang si manajer sama baristanya ya. Cuma mungkin kalau menurut gue ya, ketika dia ngundang si manajer sama barista, menurut gue karena Jessica menggunakan 11 lawyer, which is itu gede banget lah gitu kan. Nah, bokapnya Mirna mau nggak mau, pokoknya gue harus menang nih gimana caranya. Mungkin dia ngundang si manajer dan siapa namanya baristanya untuk mereka jadi satu suara. Jadinya mereka kuat banget. Mungkin itu kalau dari pendapat gue ya. Supaya mereka bisa memenangkan pengadilan itu sih kalau itu. Tapi gue yakin sih memang ada hire being yang udah ngatur planning ini dan unfortunately ternyata Jessica tuh ada dalam plannya itu. Ada dia korban mungkin sebenarnya. Di waktu yang salah, di tempat yang salah nggak sih? Iya, kayak lagunya Firsa Besari lah. Waktu yang salah. Waktu yang salah. Iya. Kalau Bang Oza nih sukanya lagu-lagu indie tuh kayak siapa tuh? Yang selalu Kunto bawa Aji. di Kunto Haji the best. Kunto Aji. Firsa Besari suka? Firsa Besari suka gue tweet-tweetnya. Tapi kalau anak gunung. Lagunya beberapa gue tahu. Tapi gue lebih tahu Kunto Aji memang. Kunto Aji. Gitu. Tapi karena kasus ini kan jadi bapaknya Mirna nih jadi kesian lah. Jadi Om ini diserang oleh netizen bagian sih. Netizen juga parah sebenarnya. Maksud gue gini, kalau dia mentalnya kayak lo kan diserang mulu bang. Sama Gensi gitu kan. Lo ada biasa gitu kan. Iya. Nah gue khawatirin apakah bapaknya Mirna ini udah usia senja gitu ya. Udah tua maksudnya. Apakah dia memiliki mental sekuat lo gimana gitu. Iya sih. Diserang-serang mulu gitu ya. Sebenarnya netizen paling gak punya belas kasihan sih netizen sih. Benar. Gue aja gak, maksudnya dia nih mau gimana pun ya, mau lu ngelihat dia tengil atau apapun juga. Tapi kan dia seorang ayah kan. Dia ayah yang kehilangan anaknya gitu. Kayak kita gak kepikiran lu bikin konten apapun tentang dia gitu. Sedangkan netizen gak pakai itu gitu. Seenaknya aja ya. Benar-benar. Ya kalau dia kayak Jeffrey Nicole enak, ada netizen ngerang tinggal liatin berantem. Duel. Cepat kelar gitu kan. Cepat kelar. Kalau ini gimana Bre? Ini agak susah. Tapi pernah bang diajakin duel sama Jeffrey Nicole? Wah gue mundur. Jangan deh kita. Gak usah deh. Main Tekken aja main Tekken kan. Sengaja masih ada duelnya gitu kan. Gitu sih. Tekken. Tapi gitu sih intinya. Mungkin Ice Cold ini kan dia sebagai salah satu contoh bahwa takutnya kasus lain juga banyak yang kayak gitu seperti juga. Ini kita jadi mikir sekarang tentang kasus-kasus lama. Apakah kita cuma kemakan arahan dari pelaku doang ya kan? Contohnya kasus lama apa nih bang?
Contoh misalkan kayak kasus yang kita semua udah common knowledge nih. Ini terjadi karena si ini. Jangan-jangan ternyata nggak kayak gitu banget gitu ya kan. Mungkin salah satunya kasus ketua KPK dulu ya, Antasari Azhar. Nah, enggak, kalau itu kayaknya emang salah. Nah, tapi misalnya kayak semua sekarang jadi ngambang gitu kayak Sumanto makan orang gitu. Bener gak sih? Ya belum tentu. Iya, jangan-jangan tentu kayak dia cuma makan temen. Ya teman-teman gue juga banyak. Kita gak pernah tahu gitu kan. Iya. Itu juga gue tiap hari kan buat temen ya kan. Kayak Amrozi bom Bali dulu kan. Iya. Jangan-jangan enggak, dia cuma bom dia beli doang. Jangan-jangan dia cuma main GTA. Lempar bom. Itu yang bikin takut gitu tuh. Jangan-jangan kasus lain juga kayak begitu juga takutnya. Iya sih. Sebenarnya kan. Bener. Berarti terkait hukum itu ya. Hukum dan yang kayak tadi gue bilang kita gak pernah tahu. Mungkin ada hakim yang anaknya ditodong, ada jaksa yang keluarga diancam. Kita juga kalau jadi hakim kayak gituin juga pasti akan nurut gitu kan. Iya sih. Gak mungkin kita bela keadilan negeri dibandingin keluarga kita sendiri kan. Tapi gue bisa bilang hakim itu adalah profesi yang paling beresiko, paling gak enak. Anjir itu. Dan hakim berat, Cok. Lu misalkan lu gak boleh terpengaruh sama iba atau apa, lu gak boleh berpihak. Ironisnya hakim adalah anagram dari mihak gitu maksud gue. Waduh, oh iya juga ya benar mihak ya. Harusnya diganti namanya tuh kalau mau keadilan nyampe dari situ dulu. Iya juga ya. Namanya aja udah nggak adil nih. Namanya aja mihak harus diganti. Gitu kan bener juga sih anjing. Hakim itu berarti nggak boleh iba. Nggak boleh iba. Tapi kalau mihak sama Ibas Baskoro boleh itu. Iya beda lagi tuh. Beda lagi. Iya tapi maksud gue kan pertanggungjawaban moralnya aja itu sampai ke akhirat bang. Ke akhirat. Iya dosa banget hakim. Iya kalau dia percaya akhirat bro. Iya juga sih. Hakim ateis banyak ya. Iya bro. Kan itu ketok palu ya kan. Lu ketok palu untuk sampai yang itu kan lu pertanggungjawaban di akhirat gitu loh. Dan itu berat sih gitu. Jadi emang kita nggak bisa memandang sesuatu itu dengan gampang dan mudah ya. Yang kayak dimana netizen gimana sih hakimnya goblok nih gini-gini. Enak banget mulut tuh ya. Anjing. Ya kan kalau menurut Vincent tadi katanya persidangan sudah dilalui 30 kali bang. Sampai akhirnya diketok palu. Jessica Wongso pelakunya gitu ya. Dan Vincent bilang itu kecepatan 30. Kalau menurut lu itu kecepatan gak sih udah 30 sidang? Iya juga sih anjrit. Sebenarnya kalau emang tergantung ya. Kalau HRB yang tadi kuat banget lu sidang 100 kali juga gak akan nyampe. Kalau hakim udah ditodong juga opini di depan ini juga udah gak diperhatiin pasti ya kan. Satu sih kalau menurut gue juga selain ada indikasi mungkin dia diancam atau apa ya. Tapi kayak mungkin si hakim juga bingung gitu ya. Kok ini kasusnya begini terus mau dilanjutin sidang keberapa pun satu Jessica nggak akan pernah ngaku, kedua bukti baru pun nggak akan pernah ditemuin lagi gitu. Jadi kayak anjing mau apa lagi gitu loh. Ya udah gue ambil deh keputusan gitu kan. Make sense. Nah mungkin gue gak tahu berhubungan apa enggak ya. Tapi kan kayak kadang itu juga terjadi di perusahaan juga tuh. Misalnya kita bertiga punya perusahaan nih, kita akan berantem mulu tuh. Benar. Yang terbaik di mana? Misalnya gue pengen bikin podcast, gue pengen bikin apa. Kita kan semua nggak ada yang tahu masa depan kan. Jadi itu kan ribut mulu. Nah katanya di Korea tuh ada perusahaan yang dia nyoba CEO-nya itu dia pakai AI CEO-nya. Hah? Oh iya. CEO-nya jadi AI. Jadi misalnya perdebatan nih, misalnya kita se-podcast nih. Kayak Ren, gue pengen kita bahas Ice Cold, tapi lu maunya enggak, gue mau kita bahas Flat Earth gitu kan. Vincent kayak enggak, gue maunya bahas konspirasi Yeti misalnya gitu. Nah, terus kayak tujuan itu apa nih? Kita mau dapat viewers yang banyak. Menurut gue Ice Cold Trend lagi rame soalnya. Nah lu punya pendapat masing-masing kan. Akhirnya ribut tuh. Nah ketika lu ngambil keputusan, gue sama Vincent kayak kayaknya salah sih Randy. Begitupun di yang lainnya. Nah ketika dilempar ke AI akan ngebaca data lu sebelumnya, ngebaca data di luar, ngebaca penonton lu, dia ngasih tahu kayak keputusannya yang benar adalah Randy gitu. Lebih objektif. Dan katanya semenjak diganti AI, itu perusahaan tuh naik banget tuh. Karena orang ketika lu nggak ribut lagi, lu bisa fokus ke apa yang mau dikerjain gitu ya. Hakim, kalau kita hilangin HK sama M-nya tuh udah AI maksud udah AI. Iya juga. Apakah keadilan hakiki itu ada di tangan AI? Kita nggak tahu tuh. Apa janjian hakimnya nanya ke AI? Bisa. ChatGPT gitu. Tapi kalau itu masih bisa ditodong. Kalau memang AI nggak bisa ditodong lagi tuh menurut gua. Jadi jangan orang maksudnya Bang Oja. Jangan orang, harus diganti sama mesin yang benar-benar objektif. Itu menurut Bang Oja. Iya menurut gue bisa mungkin nanti di masa depan gitu. Iya. Ini sebenarnya kita pernah bahas ini juga Bang di podcast kita sebelumnya. Kita sempat bahas terkait AI yang dimana apakah
someday AI itu akan memiliki kesadaran. Betul. Akan menurut gua akan. Akan. Wow, luar biasa sih. Gila. Yang dimana sekarang juga kan semua profesi udah digantiin kan. Hampir semua profesi udah bisa tergantikan sama AI. Sekarang nulis materi stand up juga bisa ya Bang ya? Katanya bisa. AI, Bang. Belum terlalu bagus tapi udah bisa. Tapi udah nyoba ya Bang? Gue nyoba buat kayak nyari-nyari opini doang pernah gue. Iya. Dan bisa gitu. Bisa ya? Dia bisa bikin jokes, maksudnya ya jelek bagus kan relatif banget, tapi dia bisa nulis dia bisa jokes. bikin jokes. Dia bisa, lu coba aja kayak bikinin gue jokes tentang burger, dia bakal bikinin. Anjir. Gitu. Iya bisa sih Berarti menurut kayak gue secara ada sense of humor ya. Ada kayak lo tau Jimmy Carr gak sih? Jimmy Carr. Pokoknya dia komedian luar dan dia ofensif banget mainnya. Dan dia tuh mainnya one liner gitu, langsung dia kayak bla 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 one langsung. Okay. Terus kayak coba bikinin jokes tentang burger dengan gayanya Jimmy Carr gitu. Terus dia bilang kayak burger vegan tuh menarik, dia bilang gitu. Itu kayak burger biasa tapi nggak pakai daging, emang nggak pakai kebahagiaan gitu. Anjing dia kayak Jimmy Carr banget gue bilang. Itu masih AI gratis loh ya kan. Gila itu ofensif banget sih. Ofensif kan? Ofensif banget itu menurut gue. Itu nyerang vegetarian tuh. Iya. Makanya menurut gue hakim sih itu harus diganti AI duluan tuh menurut gue. Ya kan? Hakim harus diganti AI supaya hukumnya berjalan dengan objektif. Mungkin nggak hakim deh, tapi jabatan-jabatan yang lu itu akan berpengaruh ke ribuan orang gitu. CEO kan itu ngaruh banget kan. Iya, ngaruh banget. Lu salah ambil keputusan, perusahaan lu jadi pendapatannya sedikit, pegawai lu jadi nafkahin keluarganya susah segala macem, jadi itu gara-gara salah lu gitu. Hakim juga begitu. Nah itu yang harus diganti-ganti AI duluan tuh. Sorry Bang, kalau kayak pendeta gitu bisa diganti AI. Pendeta kalau diganti AI sih ada tahu anjing serius deh kan? Ada di Jerman. Ada pastor Katolik Jerman ada. Wow. Dan itu ibadahnya pakai AI. Nah itu gua nggak ngerti lagi dah itu. Itu mind blowing gua. Ya itu. Janganlah. Waduh, Pak. Jadi gimana seseorang tuh udah bisa diceramahin sama AI gitu. Tapi at the end ya kita semua hanya bisa berspekulasi sekali lagi. Ya di mana tim penuntut jaksa aja berspekulasi. Boleh dong kita kan. Benar. Jadi ya at the end ya udah orangnya juga udah ditangkap lah. Udah ditangkap secara hukum ya. Secara hukum juga udah dikurung 7 tahun, udah menjalani. Ya udah. Kita cuman bisa menghormati keputusan dari hakim. Jadi ya udah. Kita ikutin aja bre. Pasrah gitu ya. Iya dong. Iyalah, orang bukan urusan gue juga. Makanya. Tapi kalau gue sepakat sih, kalau dari secara analisa atau pemikiran atau asumsi gitu ya, gue sepakat Bang. Jadi memang there is someone who has greater power lah ya. Pasti. Yang memang merencanakan pembunuhan ini secara matang. Tapi apakah gini ya? Ini the big question ya. Apakah ayahnya Mirna tahu? Atau enggak gitu loh. Kayaknya tahu sih ya, maksudnya. Tapi kalau dia tahu harusnya dia takut sih untuk muncul di Netflix ini segala macam ya. Iya. Tapi kayak dia tahu, gue rasa dia bukan orang-orang yang kosong gitu, yang bodoh gitu, bukan. Kayak dia pasti bukan teliti. seperti Abel Cobra gitu. Bukan dia ada isinya dia. Dia pasti dia tahu, gue rasa. Minimal dia punya dugaan-dugaan minimal. Minimal dia punya dugaan-dugaan pasti. Tapi memang mungkin ada urgency nih yang membuat dia atau hakim-hakim dan sebagainya, ya udah Jessica dulu deh. Iya bisa jadi. Karena kan ada asuransi. Enggak, maksudnya lu udah daftar asuransi? Udah. Oh beda konteks kali Mas. Iya beda. Sorry. Oh lu nanya gua tadi. Iya. Ini pas banget tanggal berapa nih? Tanggal 30 kan. Tagihan asuransi gua bayar asuransi kok habis nih. Iya habis nih. Jadi bayar asuransi sekarang aja. Anjing. Tai lu. Oke. Kenapa diungkap? Lu masih ada pertanyaan enggak buat Bang Oza nih? Gila seru banget sih emang bahasa Bang Oza. Seru. Maksudnya ternyata Bang Oza tuh komedian yang cerdas sih Bang. Serius loh. Maksudnya kan banyak orang dulu yang bilang kayak jaksel doang, ternyata lu tidak jaksel lagi tapi lu tetap naik terus gitu loh. Emang amin, lu kira jadi komedian tuh goblok, pinter anjing. Dustin. Itu dimensinya lain. Dimensinya memang selalu ada contoh-contoh lah. Iya, gitu. Dimensinya tidak termasuk dengan kita. Vincent mungkin ada pertanyaan nggak Vincent buat Bang Oza Sen? Kalau dari lu sendiri Bang, hati kecil lu. Kalau lu bisa bilang, lu tim Mirna apa tim Jessica? Wah, tim Mirna atau Jessica?
tim Mirna lah ya, dia korban kan, kita harus bersama korban. Benar. Kita selalu bersama korban. Iyalah. Gitu. Sama dengan Israel Palestina saat ini kan korbannya Palestina. Jadi I stand with Palestine, bro. Iyalah. Pray for Palestine, bro. Yes, pray for Palestine. Yes. Kalau dari gue thank you banget Bang Oza udah mau podcast lagi bareng Konspirasi Ngopi. Gitu kan. Kan yang dari kita kemarin ketemu di pesawat tuh. Oh, di pesawat. Iya, kan lu sempat ngajakin konspirasi Mueller ya. Konspirasi Mueller. Lupa gue Mueller yang mana ya? Lu asal ngomong kali ya. Enggak. Mueller katanya di Bandung lu cerita sama gue, tapi gue gak tahu tuh. Oh, keluarga Mueller ada. Keluarga Mueller. Gue gak tahu itu apa sih. Ada. Itu sempat naik tapi juga cepet tuh habisnya. Jadi ada warga diusir gitu. Kalau ini menurut Twitter sengketa tanah benar. Keluarga Mueller gitu kan. Cuma gue ketika lo denger itu gue sedikit ada membangkitkan trauma masa kecil gue, Bang. Kenapa tuh? Karena gue dulu ada cewek suka sama gue namanya Mueller, Bang. Dipanggilnya muka ular aja. Bang, teman-teman itu juga muka ular. Aduh, itu parah banget jawab itu. Kalau zaman sekarang body shaming tuh zaman sekarang anak-anak kecil kena tuh, Bang. Dulu parah banget, Bang, anak-anak kecil zaman gue. Muka ular. Gue dikirimin surat sama dia, Bang. Suratnya dikencingin sama teman gue. Anjing. Ya, ekstrim banget. Jadi gue langsung cerita, wah anjing, trauma gue masa kecil tuh. Wah, ularnya itu kan. Ya. Trauma ya, Bro. Masih ada trauma. Tapi thank you banget, Bang. Thank you banget udah podcast sama kita di Konspirasi Ngopi. Yes, sukses terus lah untuk Bang Oza. Sama-sama, Bro. Ke depannya. Yoi. Ya mudah-mudahan kita bisa collabs lagi lah, Bang Oza. Ayo dong, undang-undang lah kalau misalnya kemana, undang-undang aja Bang Konspirasi Ngopi, Bang. Aman. Bisa. Iya, free buat Abang mah. Serius. Emang siapa yang mau bayar kita, Bro? Makanya dari itu gua nawarin free kan. Iya. Gitu. Oke, Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya.